يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada malam ini kita akan sama-sama membahas yaitu yang bertemakan nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Dan tema ini diambil dari salah satu kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menulis bab ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya wajibnya mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam bab hidayah. Mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam bab hidayah, karena hidayah ini semata-mata hak Allah Azza wa Jal. Hidayah ini semata-mata milik Allah dan dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi sekalipun, orang yang paling tinggi kedudukannya dengan Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan hidayah, mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam, bahkan Nabi tidak diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan hidayah tersebut. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Musayyab, ketika ayat ini turun, asbab nuzulnya, sebab ayat ini turun yaitu ketika Abu Talib di akhir hayatnya ingin meninggal dunia,
Kemudian Nabi SAW segera mendatangi pamannya Abu Talib. Kemudian di situ sudah ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah, ya, dua pembesar orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Kemudian di saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha laka indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut aku akan berhujjah di hadapan Allah, aku akan bersaksi di hadapan Allah untukmu. Ternyata di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Dan Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib?" Kemudian Nabi mengulangi sabdanya, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, dengan kalimat tersebut aku akan berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun Abu Jahal juga mencoba untuk mengulangi kalimatnya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib?" Sehingga akhirnya paman Nabi SAW Abu Talib meninggal di atas kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wahai pamanku, aku akan meminta ampun kepada Allah jika Allah tidak melarangku." Kemudian turunlah sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 113, "Ma kana lin-nabiy walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Ya, tidak layak bagi seorang nabi serta orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah kerabat dekatnya. Tidak diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW untuk minta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin. Maka ini juga berlaku untuk kita, ya. Meskipun orang yang meninggal tersebut adalah orang terdekat dengan kita, yaitu orang tua kita misalkan, anak kita, kita tidak diberikan hak, tidak diberikan izin oleh Allah untuk mintakan ampun bagi orang-orang musyrikin. Ya, meskipun itu orang tua kita, jika orang tua kita qadarullah yang meninggal di atas kekufuran kepada Allah, di atas kemusyrikan, maka kita tidak diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendoakan orang tua kita. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka sekali lagi hidayah itu murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama itu membagi hidayah kepada dua macam. Ya, membagi hidayah kepada dua macam. Yang pertama adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Hidayah taufik inilah yang murni semata-mata milik Allah Azza wa Jalla. Hidayah inilah yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya, yaitu hidayah taufik. Hidayah yang tidak bisa diberikan kepada makhluk siapapun kecuali atas izin dari Allah Azza wa Jalla atau atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah hidayah irsyad. Ya, hidayah irsyad atau hidayah penjelasan atau hidayah tentang ilmu agama. Nah, hidayah yang kedua ini berhak bagi siapapun. Ya, kita bisa melakukan atau memberikan hidayah tersebut kepada orang lain, yaitu hidayah irsyad wal bayan. Kita bisa memberikan hidayah ini kepada orang lain, seperti misalkan seorang ustadz memberikan penjelasan tentang agama, tentang ilmu, ya, kepada masyarakat, ataupun kita orang-orang biasa memberikan penjelasan hidayah kepada orang tua kita atau kepada keluarga kita. Maka ini disebut dengan hidayah
hidayatul irsyad wal bayan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Maka ini adalah hidayah irsyad, hidayah bayan, hidayah penjelasan, nasihat, ya. Dan ini berhak dilakukan oleh setiap muslim. Dan dalam surat Asy-Syura 52 Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka hidayah di sini adalah hidayah irsyad, hidayah bayan, ya. Maka seorang nabi, seorang ulama, seorang ustadz ataupun kaum muslimin umumnya berhak untuk melakukan atau mendapatkan hidayah irsyad wal bayan. Adapun hidayah taufik ini murni bagi Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik adalah Allah memberikan ke dalam hatinya kecintaan kepada keimanan. Allah tanamkan hatinya untuk menerima kebenaran. Ini murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan sebabnya dari hamba. Ya, hidayah itu murni dari Allah, tapi sebabnya bisa datang dari hamba. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla itu memberikan hidayah, Allah juga bisa memberikan kesesatan kepada hamba tersebut. Dan itu merupakan sebab dari hamba itu sendiri. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 30, "Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah." Sebagian dari mereka Allah berikan petunjuk, sebagian lagi dari mereka Allah berikan kesesatan yang nyata. Ya. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 24, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had." Itulah petunjuk dari Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemberi petunjuk pun. Ya. Ketika Allah sangat tahu siapa yang pantas untuk memberi, Allah berikan hidayah, dan siapa yang pantas Allah berikan kesesatan. Allah sangat tahu. Dan itu semua disebabkan bukan semata-mata Allah tiba-tiba memberikan kesesatan pada orang itu, enggak. Tapi Allah berikan kesesatan pada orang tersebut, hatinya diberikan kesesatan oleh Allah karena orang tersebut tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saff ayat yang kelima, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng dari kebenaran, mereka tidak mau menerima kebenaran, hati mereka menolak untuk menerima kebenaran, maka Allah lencengkan hati-hati mereka. Allah palingkan hati-hati mereka. Allah sesatkan hati-hati mereka. Itu sebab ulah mereka sendiri. Ketika mereka tahu ini adalah jalan yang benar, ini adalah jalan yang hak, tapi karena suatu gengsi misalkan, kalau saya mendakwahkan atau menerima kebenaran tersebut, pengikut saya bisa kabur nih. Akhirnya dia berkata, berucap, ya, tidak sesuai dengan yang hak. Dia sesatkan orang-orang. Dia tidak mau menerima kebenaran tersebut karena duniawi, maka Allah palingkan dia, Allah sesatkan dia sekaligus. Maka dari itu, hidayah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, tapi sebabnya itu datang dari diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukiru bih."
Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras seperti batu. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran, maka Allah jadikan hati mereka keras seperti batu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Bayangkan. Mereka tidak mau berkata yang hak karena urusan duniawi, karena urusan harta, karena urusan para pengikutnya, takut ditinggalkan pengikutnya, sehingga mereka merubah kalimat-kalimat Allah, mereka merubah kebenaran, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah mereka peringatkan. Ya, mereka enggak mau menerima kebenaran, maka itulah sebabnya mereka disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah sangat mudah untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Allah sangat mudah untuk menyesatkan hati seseorang. Maka dari itu kita diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal sebanyak 17 kali kita minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salat kita, yang tertuang dalam surat Al-Fatihah. Apa kata Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Begitu pentingnya nikmat hidayah ini. Kita diperintahkan untuk minimal 17 kali kita minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, gak ada Allah perintahkan nikmat yang lainnya sebanyak ini kecuali perintah minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena saking pentingnya luar biasa hidayah ini, hidayah taufik, karena semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sangat penting sekali untuk meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kita perlu minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perlu, sangat perlu untuk minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah bukan hidayah dari Allah, kita gak akan ada berada di atas kebenaran. Begitu besarnya nikmat berada di atas Al-Quran, begitu besarnya nikmat berada di atas sunnah. Itu semua karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang luar biasa. Kita tahu ini sebuah kebenaran, kita tahu ini adalah yang sunnah, kita tahu ini adalah tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan hidayah dari Allah, niscaya kita berada dalam kesesatan. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah memilih kita, memberikan hidayah kepada kita agar kita tahu ini yang hak, ini yang batil, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Karena siapa? Sekali lagi karena Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu penting bagi kita selalu minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita ditetapkan di atas agama Islam, agar kita selalu ditetapkan oleh Allah berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muwafat di atas Islam, wafat di atas kalimat la ilaha illallah. Itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau belum masuk Islam, beliau terkenal orang yang keras luar biasa, orang yang kasar, orang yang suka berkelahi. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang ini, yaitu Abu Jahal dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Allah lebih cinta kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan, orang yang keras, orang yang kasar, tapi ketika hidayah datang dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah orang yang pertama untuk membela Islam. Orang yang mati-matian membela Islam, bahkan Islam berjaya di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan perkataan yang terkenal yang beliau sampaikan, sesungguhnya kami ini berjaya karena Islam. Tidak ada kejayaan kecuali atas atau dengan Islam.
Bahkan luar biasa, orang yang keras sekalipun ketika Allah ketuk hatinya untuk mendapatkan hidayah, menjadi orang yang paling pertama membela Islam, orang yang mati-matian membela Islam, membela Nabi SAW. Bahkan Allah menjaminkan beliau untuk masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, gak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin ada salah satu keluarga kita yang kita lihat subhanallah sulit untuk menerima hidayah. Maka langkah yang bisa kita lakukan atau sebab-sebab kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla itu disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Di antara sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah Allah, di antaranya yang pertama adalah berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kita berdoa minta hidayah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan kita berdoanya itu asal. Ketika kita berdoa ini, hati, pikiran kita ini benar-benar tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan doa yang asal, mulut berdoa tapi pikiran kemana-mana. Banyak, ya. Doa asal ngangkat kanan, Allahumma antas salam wa minkas salam, pikirannya kemana-mana. Mulut berdoa tapi pikiran dan hatinya kemana-mana. Ini bukan doa yang bersungguh-sungguh. Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka perlu yang namanya kesungguhan. Hadirkan hati kita, pikiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita fahami maknanya, apa yang kita baca, apa yang kita minta, kita fahami maknanya. Kita hadirkan hati kita. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah Azza wa Jalla. Ini janji dari Allah, bahwa setiap doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yakinlah, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cepat atau lambat doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Terkadang manusia itu terlalu apa? Terburu-buru. Baru berdoanya pagi, sore udah pengen dikabulkan. Lah, sabar. Di saat kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan menguji dulu sejauh mana kesabaran kita di dalam berdoa kepada Allah, sejauh mana keyakinan kita di dalam berdoa kepada Allah. Tapi ingat dan yakinlah, cepat atau lambat doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW juga telah menjelaskan bahwa doa setiap hamba itu pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. Yang pertama, Allah kabulkan di dunia. Kemudian yang kedua, Allah jadikan untuk menolak madarat atau bala. Ya, ketika misalkan kita minta rizki kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba 1 miliar ya Allah. Ya Allah butuh uang ya Allah 1 miliar ya Allah. Misalkan ternyata Allah takdirkan orang tersebut sakit yang bisa menghabiskan uang 1 miliar. Tapi sakit tersebut tertolak dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mestinya orang tersebut dapat musibah dari Allah, tapi karena doa yang sering dia panjatkan, dia minta doa keselamatan dunia dan akhirat. Akhirnya karena doa tersebut tertolaklah bala tersebut, tertolaklah musibah tersebut. Ya, kadang kita nggak sadar ternyata diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang qadarullah, misalkan kita jatuh dari motor, tapi karena doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah, akhirnya karena doa tersebut yang bisa menolong kita terhindar dari mara bahaya dan musibah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan nanti di akhirat. Hamba tersebut ketika masuk ke dalam surga, dia melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Ya Allah, nikmat apa ini?" Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah doa-doa yang kamu panjatkan ketika di dunia. Subhanallah.
Maka semua doa yang kita minta kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan salah satu dari 3 cara yang Allah ingin kehendaki. Ya, maka di dalam kita berdoa perlu yang namanya kesungguhan. Ya, perlu yang namanya kesungguhan. Kita lihat mungkin dari sebab-sebab terkabulnya doa, di antaranya di waktu yang mustajab, cara kita berdoa yang mustajab itu seperti apa. Perhatikan juga makanan yang kita makan, ya. Karena sesuatu yang haram ketika masuk ke dalam tubuh kita, ini bisa menjadi salah satu sebab doa kita tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, atau juga karena dosa yang kita lakukan, karena dosa juga bisa menolak doa yang kita ingin kabulkan. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini adalah hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam kesesatan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kita ini pada hakikatnya dalam kesesatan. Illa man hadaitu, kecuali mereka yang aku beri hidayah. Pada hakikatnya kita ini semua dalam kesesatan, kecuali yang Allah berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ini Allah yang perintahkan. Sekali lagi, kalau bukan karena hidayah dari Allah, niscaya kita adalah orang-orang yang sesat. Kita nggak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Itu semua karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka nikmat hidayah ini adalah nikmat yang besar, luar biasa, yang wajib untuk kita bersyukur atasnya. Alhamdulillah ya Allah, ana berada di atas agama Islam. Allah pilih ana untuk memeluk agama Islam. Berapa orang kita lihat di luar sana yang mereka tidak dipilih oleh Allah untuk merasakan nikmat Islam yang luar biasa ini. Subhanallah. Allah wafatkan mereka di atas kekufuran, Allah wafatkan mereka di atas kesyirikan, tapi Allah pilih kita berada di atas agama Islam. Kita lihat orang-orang di luar sana yang mereka tidak mengenal sunnah Nabi SAW, ya, tapi Allah pilih kita untuk mengenal sunnah Nabi SAW. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ini hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita senantiasa minta, banyak-banyak minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama mengatakan, kebutuhan seorang kepada doa hidayah itu lebih penting dan lebih dibutuhkan dari sekedar makan dan minum. Bayangkan, kita mungkin makan dan minum itu sehari berapa kali? 3 kali, pagi, siang, sore. Minta hidayah kepada Allah lebih penting dan lebih utama, lebih diharuskan daripada sekedar makan dan minum. Kebutuhan kita kepada makan dan minum itu penting, tapi minta hidayah kepada Allah lebih penting daripada makan dan minum. Bayangkan. Maka sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk membalikan keadaan kita. Maka dari itu kita senantiasa terus minta hidayah, ditetapkan di atas hidayah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua sebabnya adalah memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Bukan hanya sekedar banyak baca aja, ya, tapi juga banyak ditadaburi. Ya, kalau bisa kita punya waktu, hari ini baca Al-Quran, besoknya tadaburi Al-Quran, baca tafsirnya. Ya, kita mulai dari yang gampang dulu, yaitu juz amma. Ya, kita baca tafsir surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke atas pelan-pelan. Kita baca, kita tadaburi, kita pahami maknanya. Bukan hanya sekedar aja baca aja, tapi kita juga mentadaburi apa? Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9,
Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Qur'an ini bisa menjadi wasilah seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah untuk menuju kepada jalan yang lurus. Karena sumber kebenaran itu hanya dua, dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dengan kita mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, akan menambah keimanan kita kepada Allah, ya, dan juga mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jal. Kita tahu ini yang benar, ini yang salah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang hak, ini yang batil. Itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka dua itulah menjadi sumber kebenaran dan sumber seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 44. Allah berfirman, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran menjadi sumber petunjuk, ya, atau menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga sebab yang ketiga adalah perhatian dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa sumber kebenaran itu cuma dua, ya, yaitu yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatian dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tersebut bisa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, sebab yang keempat adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Maka Nabi SAW itu sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat memperhatikan masalah teman. Ya, dikatakan bahwasanya as-sahib sahib. Teman itu menarik. Teman itu menarik. Menarik ini bukan menarik indah, tapi menarik, ditarik, ya. Kita ini bisa terikut atau terbawa oleh teman kita. Karena teman ini pengaruhnya sangat-sangat luar biasa. Teman ini pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW itu mencontohkan seorang sahib, ya, seorang teman duduk itu seperti pedagang minyak wangi dan pandai besi. Kalau dia orang yang saleh, orang yang baik, ya, ketika kita duduk bersama mereka, minimal kita dapat kebaikannya, ya, dapat nasihatnya, dapat ilmunya. Tapi kita kalau duduk sama orang yang buruk, maka kita akan kebagian keburukannya, ya. Maka kita harus benar-benar melihat atau memilih teman duduk, teman berdiskusi, teman ngobrol, teman main, harus diperhatikan karena teman itu sangat berpengaruh. Maka kita harus memilih teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, jika kalian ingin tahu kadar agama seseorang, apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka lihatlah temannya. Kalau kita mau tahu kadar agama seseorang, maka lihatlah teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Kalau teman dekatnya adalah orang-orang yang baik, insya Allah dia orang-orang baik. Bayangkan, teman dekat ini dijadi tolak ukur oleh Nabi SAW tentang agama seseorang.
Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Maka lihatlah oleh kalian dengan siapa dia berteman. Kalau dia temannya teman-teman yang baik, insya Allah dia bakal ke bawah baik. Tapi kalau dia temannya adalah teman-teman yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan dia juga bisa tertarik atau ke bawah kepada keburukan. Maka berteman dengan orang-orang soleh ini juga menjadi sebab kita mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita duduk sama orang-orang baik, ya, kita mungkin diingatkan untuk sholat, misalkan kita diingatkan untuk ingat kepada Allah, akan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sebaliknya, kalau kita duduknya sama orang-orang munafik, orang-orang fajir, orang-orang fasik, ya, boro-boro mau ngingatkan sholat, yang ada diajak kepada keburukan. Ya, ini juga harus diperhatikan oleh kita. Dan juga para orang tua, ya, untuk memperhatikan anak-anaknya, perhatikan dengan siapa dia bermain. Ya, kadang orang tua suka lost control, udah gede deh dengan siapa aja dia main lah. Perhatikan, jangan sampai akhirnya anak kita jadi korban, rugi akhirnya. Kita nasihatkan buat anak-anak kita juga, nah, pilih-pilih teman, ya, pilih-pilih teman. Kita nggak tahu ini orang temannya baik atau enggak, menjerumuskan anak kita, ya, akhirnya diajak dengan kepada kesesatan. Ini hati-hati. Perhatikan anak-anaknya dengan siapa dia bermain. Dan juga sebab yang lainnya adalah dengan hadir di majlis ilmu. Sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, pengen kebaikan dari Allah, adalah dengan duduk di majlis ilmu, menerima kebaikan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah keilmuan kita. Yang tadinya enggak tahu, alhamdulillah jadi tahu. Yang tadinya lupa, alhamdulillah diingatkan. Kita semua sama-sama saling mengingatkan, ya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ya. Sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita ini perlu saling menasihati. Dan Rasulullah juga mengatakan ad-dinu nasihah. Agama ini dibangun di atas nasihat. Kita mungkin sering lupa diingatkan, ya, ana antum semuanya kita saling mengingatkan. Saling duduknya kita di sini saling mengingatkan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah makhluk yang suka lupa. Kenapa manusia itu disebut dengan insan dalam bahasa Arab? Kenapa? Likathratu nisyanihi, karena manusia itu banyak lupa, maka disebut dengan insan, orang yang banyak lupa. Kita nih manusia disebut insan karena kita sering lupa. Maka dari itulah kita perlu yang namanya saling mengingatkan, saling menasehati. Karena agama ini dibangun di atas nasihat. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Asr. Apa kata Allah? Wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Ya, Allah bersumpah di sini. Sesungguhnya manusia itu semuanya tanpa terkecuali. Apa? Semuanya pada hakikatnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang memiliki 4 sifat. Mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Subhanallah. Kita ini pada hakikatnya orang-orang yang merugi. Tapi dengan adanya saling menasihati, alhamdulillah kita menjadi orang yang beruntung. Maka beruntung sekali mereka yang mendapatkan nasihat dari orang lain, mereka yang mendapatkan nasihat dari temannya. Ketika kita ditegur, ketika kita mendapatkan nasihat orang lain, jangan marah. Kebanyakan orang itu kan, ketika ada orang salah kita nasihatin, siapa ente? Anak kemarin sore nasihatin anak. Kadang yang tua, yang muda nasihatin yang tua, yang tuanya belaga so pinter. Siapa ente? Anak kemarin sore nasihatin anak. La haula wala quwata illa billah. Nasihat ini berhak bagi siapa saja.
Ya, yang muda nasihati yang tua juga menasihati yang muda. Kita saling menasihati. Dengan adanya saling menasihat tersebut, ya, di antaranya dengan kita duduk di majelis ilmu ini sangat luar biasa. Ya, insyaallah dengan duduknya kita di majelis ilmu kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Coba kita lagi sibuk, lagi pusing, lagi mumet, hadir di majelis ilmu. InsyaAllah hati jadi tenang, hati tentram, luar biasa. Dan inilah salah satu keutamaan duduknya kita di majelis ilmu. Ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Ma min qaumin", tidaklah suatu kaum itu duduk di salah satu rumah, min baitin fi buyutillah, duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah turun kepada mereka kecuali sakinah. Akan diturunkan sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Duduknya kita di sini dapat ketenangan jiwa, tenang hati. Dapat rahmat dari Allah, curahan rahmat, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi? Wa haffathumul malaika, diliputi oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat. Yang duduk di sini ini bukan kita manusia aja, para malaikat pun duduk bersama kita. Bahkan di hadis yang lain, senantiasa para malaikat itu memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Bayangkan. Dan yang keutamaan yang paling besar, ya, bahwasanya nama-nama mereka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikatnya. Bayangkan. Nama-nama kita ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Keutamaan yang begitu besar. Hadir di majlis ilmu. Dapat keutamaan yang 4. Dapat ilmu, dapat sebab hidayah, ya. Maka enggak rugi orang yang duduk di majlis ilmu. Enggak apa-apa duduknya sambil nyenderan, enggak apa-apa. Yang penting dia mau duduk datang ke majlis ilmu. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang perlu diingatkan adalah apa? Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai duduknya kita ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, ikhlaskan niat karena Allah, duduknya kita ini untuk mencari ilmu. Maka dengan ikhlas niat karena Allah untuk mencari ilmu, insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Dan itulah diantara sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, di dalam kitabnya min asbabil hidayah, di antara sebab-sebab hidayah. Ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Taib, mungkin sudah masuk waktu Isya dan alhamdulillah pembahasan kita juga sudah selesai. Maka anak ingatkan sekali lagi, jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa meminta kepada Allah, minta agar diberikan hidayah di atas jalan yang lurus. Ya, ini doa yang harus kita sering baca dan sering kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita pada hakikatnya tidak tahu keadaan kita, bagaimana nanti akhir hayat kita. Maka selalu untuk meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.